Kejaksaan Agung belum juga melakukan eksekusi terpidana kasus fitnah Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Kejagung membantah kabar Sylvester memiliki keluarga di Kejari, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, Sylvester Matutina tidak memiliki keluarga di Kejari, Jakarta Selatan yang sebabkan Sylvester tidak juga ditahan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara di tahun 2019. Sylvester terbukti telah memfitnah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sylvester kini masih bebas dan ajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sudah cek berdasarkan dari Kejari Jakarta Selatan tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai di Kejari Jakarta Selatan sepanjang ini. Yang kedua terkait yang bersangkutan memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan dari informasi terakhir akan mengadakan PK. KPK geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Penggeledahan dilakukan untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Penggeledahan kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama selesai pada Rabu malam. Penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper yang diduga berisi barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Direktur Penyidikan KPK menyebut penggeledahan tidak hanya dilakukan di kantor Kemenak, tapi juga di rumah dan kantor travel haji dan umroh. Kemudian terkait dengan penggeledahan, benar beberapa tempat ya sudah kita geledah, baik di kementerian maupun beberapa rumah pribadi dan juga beberapa kantor travel, salah satunya kantor MT dan yang merupakan bagian dari atau masuk dalam asosiasi Ampuri. Ada 2 atau 3 asosiasi kalau tidak salah. Ya, 2 yang tidak salah. Ini karena travel ini kemudian bergabung di dalam asosiasi, jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, yang seperti pernah saya sampaikan bahwa asosiasi inilah yang pertama-tama kemudian melakukan komunikasi dengan pihak kementerian. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi haji 2025 dan juga kasus dugaan korupsi keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, Anissa, ada perkembangan apa terkait kasus dugaan korupsi haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas hari ini? Apakah KPK akan memanggil kembali? Ya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji di Kementerian Agama pada tahun 2024. Dan seperti yang kita tahu bahwa KPK telah menggeledah salah satu kantor swasta untuk mengumpulkan sejumlah alat bukti, di mana sejauh ini sudah ada 3 pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil, di mana beliau ini sempat dipanggil dan juga diperiksa oleh KPK pada Kamis minggu lalu. Selama kurang lebih 5 jam dicecar beberapa pertanyaan oleh KPK terkait kasus dugaan pembagian kuota haji ini. Dan hingga kini juga kami menunggu update dari KPK apakah nantinya akan ada pemanggilan saksi terkait kasus ini. Hingga kini memang pencegahan dilakukan oleh KPK ini kepada 3 pihak yang dilakukan, itu salah satunya kepada Yakut Khalil Qaumas. Tentunya pencegahan ini dilakukan karena keberadaan Yakut Khalil beserta sejumlah pihak di Indonesia dibutuhkan untuk proses penyidikan perkara, dan pencegahan ini pun dilakukan untuk selama 6 bulan ke depan. Kasus kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini KPK pun juga belum menetapkan siapa tersangka di balik kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji ini. Demikian, Diandra. Baik,
Anissa, selain dugaan korupsi kuota haji, ada juga terkait dugaan korupsi keterlibatannya Bupati Pati Sudewo dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Nah, ini apa sudah ada informasi kapan Bupati Pati akan dipanggil ke KPK? Ya, Diandra, menurut informasi yang kami dapatkan, Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengatakan bahwa pemanggilan Bupati Pati Sudewo ini akan melihat terlebih dahulu begitu apakah kebutuhan dari penyidik ini akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati Pati tersebut, karena memang sampai saat ini KPK masih mengusut yaitu dugaan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api. Sudewo ini diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api, dan mana KPK saat ini memang membuka peluang bagi mantan anggota Komisi 5 DPR RI yang kini menjabat sebagai Bupati Pati yaitu Sudewo terkait kasus ini. Dan penyidik sedang mendalami kasus ini berkaitan dengan Sudewo seperti apa keterkaitannya, dan kita akan nantikan bersama update dari KPK. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, selain menggeledah sejumlah tempat, KPK berencana panggil pembuat kebijakan dalam dugaan korupsi kuota haji di era Presiden Joko Widodo. KPK juga akan periksa calon jemaah haji saat itu untuk ketahui pembagian kuota haji reguler dan khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak menyelidiki dugaan korupsi kuota haji di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji hingga kemungkinan akan periksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keterangan dari para saksi, kalau berkenan gitu ya, semoga saja beliau-beliau ini, para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami untuk lebih mempercepat kami dalam menangani perkara ini. Kemudian terkait dengan pembagian, apakah ada keterlibatan Presiden dalam hal ini? Sejauh ini yang kami ketahui itu sesuai dengan SK, mungkin juga rekan-rekan sudah dapat saya kira SK-nya. Jadi SK-nya itu ditandatangani elektronik ya oleh Menteri. Sebelumnya KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas sebagai saksi. Setelah naik penyidikan, KPK berencana kembali memanggil Menteri Agama di era Jokowi tersebut.